Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa usalli wa sallimu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan serta keselamatan dunia dan akhirat, dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat itu merupakan salah satu tugas dari Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan tugas pokok manusia. Tetapi banyak orang yang selalu melaksanakan sembahyang tapi ujung-ujungnya dia masuk neraka. Karena apa? Karena beberapa hal yang telah dilanggar di dalam agama. Maka ketika seseorang baik sholatnya, maka akan baik pula amalan selain sholatnya. Tetapi apabila seseorang buruk sholatnya, maka akan jelek segala amalannya. Maka ada golongan yang rajin sholat tetapi dia masuk kepada nerakanya Allah. Diantaranya ada empat. Yang pertama itu adalah orang yang suka berdusta, yang suka berbohong. Bahkan orang yang berbohong itu dikatakan orang yang munafik. Ayatul munafiqi salasun, idza kadzaba, idza hadasa kadzaba. Tanda orang munafik itu ada 3, diantaranya orang yang selalu yang berbicara tetapi selalu berdusta. Bahkan innal kidba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa inna razula la yakdzibu yuktabu indallahi kadzaban. Berbohong itu menunjukkan jalan kepada kejelekan, dan kejelekan itu menunjukkan jalan pada neraka. Dan orang yang berbuat bohong itu akan dicatat di hadapan Allah sebagai orang yang pembohong. Bahkan dia rajin sholat tapi dia rajin berbohong, dia akan masuk neraka karena bohong. Bahkan di dalam kitab Safinah, salah satu penyebab terhalangnya rezeki itu adalah berbohong. Bahkan berbohong itu dijelaskan di dalam Johar Tauhid, idza kadzabal 'abdu tanahal anhul malakani min natmi ma yakhruju min fi. Apabila seseorang itu berbohong, maka 2 malaikat akan menjauh darinya. Jadi orang yang berbohong tidak akan didekati oleh malaikat. Orang yang berbohong akan jauh dari rezeki. Nah, dan yang kedua yang akan dimasukkan pada nerakanya Allah meskipun dia rajin sholatnya. Dia rajin sholatnya, yaitu orang yang bakhil. Al-bakhil aduwullah walau kana abidan. Orang yang bakhil itu adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala meskipun dia rajin beribadah. Bahkan dijelaskan di dalam kitab Syu'abul Iman, dia beribadah rajin tetapi dia pelit luar biasa. Maka dia menjadi musuh Allah dan akan dimasukkan pada neraka. Al-bakhil qaribun minan nar, qaribun minasyaitan, ba'idun minal jannah, ba'idun minallah, ba'idun minan nas. Orang yang pelit itu dekat dengan neraka, dekat dengan syaitan, jauh dengan Allah, jauh dengan surga, bahkan jauh dengan manusia. Itu orang yang pelit. Maka salat itu merubah akhlak kita. Yang tadi kita pelit, ketika sholatnya ditunaikan dengan baik, dia akan melahirkan sifat kedermawanan. Nah, orang yang selalu berbohong itu, orang yang bakhil itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia rajin beribadah, rajin sholat. Dan yang ketiga itu orang yang rajin sholat tetapi dia masuk neraka, yaitu orang yang selalu mendatangi kahin atau dukun. Apa dukun itu? Orang yang memberikan kabar pendapat darinya untuk sesuatu yang telah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali orang itu menyebutkannya di dalam hadis, dalam Quran, atau perkataan-perkataan salafus soleh yang ada
hukumnya yang ada dalil-dalilnya. Bahkan dijelaskan dalam kitab Al-Kabair di dalam hadis, man ata arafan fasadaqahu bima yaqulu lam tuqbal salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi arafan, orang yang sok tahu tentang masa depan. Nah, fasadaqahu, kemudian dia membenarkan bima yaqulu, apa yang dukun itu katakan. Lam tuqbal salatun, maka salatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala arba'ina yauman, 40 hari. 40 hari akan ditolak oleh Allah salatnya. Nah, kalau dia tidak bertobat, dia akan dimasukkan pada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat itu adalah orang yang rajin sholat tetapi dia akan masuk neraka, yaitu orang yang ria, terhadap sholatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah untuk orang yang rajin sholat tetapi dia itu ria, orang yang lupa kepada Allah ketika sholatnya, orang yang rajin sholatnya tetapi dia untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ketika kita sholat, kita menginginkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang terbaik. Jika kita sholat itu, kita beribadah, jangan mengharapkan pujian dari orang lain, kita mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang mempunyai puji itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lakukan ibadah ketika keinginan kita hanya untuk dipuji, mendapatkan pujian dari manusia. Kalau kita beribadah mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang terbaik. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 golongan yang mana dia rajin sholat tetapi akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.